Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, sebuah kisah yang berjudul Intan, si gadis kuntilanak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sosok Intan melayang mendekati jasadnya yang terbujur kaku. Kini Intan tengah menatap wajah pucat yang tengah tertidur pulas untuk selamanya. Kemudian Mbak Wiro menyuruh arwah Intan untuk masuk ke dalam raga tanpa nyawa tersebut. Setelah itu, Intan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Mbak Wiro mendekat, lalu merapalkan mantra kembali. Setelah itu, Mbak Wiro meminumkan darah burung gagak ke dalam mulut Intan. "Bangun, Dok, bukalah matamu. Waktunya kau membalaskan dendammu kepada mereka yang telah menyakitimu," seru Mbak Wiro. Kemudian mata Intan terbuka lebar, lalu melirik ke arah Mbak Wiro. Setelah itu Mbak Wiro membantu membangunkan tubuh Intan yang masih terbaring lemas. "Dengar, kau sekarang bisa berinteraksi dengan orang-orang terdekatmu dan kau akan berubah wujud menyeramkan ketika kau bertemu orang-orang yang menyakitimu. Pergilah, jalankan tugasmu, jangan takut. Simba ada di belakangmu," tutur Mbak Wiro. Kemudian Intan menganggukkan kepala tanda mengerti apa yang Mbak Wiro ucapkan kepadanya. Kemudian Intan keluar dari gubuk Mbak Wiro yang terletak di bawah jurang di mana dia dilemparkan oleh Heru dan Barja. Kemudian Intan pulang menuju rumah orang tuanya. Singkat cerita, di desa Deli Serdang, istri Pak Muklis sedang merasakan perutnya yang mulas tidak beraturan. Istri Pak Muklis sedang hamil 9 bulan dan sudah waktunya melahirkan. Pak Muklis disuruh istrinya untuk memanggil dukun beranak di desa sebelah. Kemudian Pak Muklis segera pergi untuk menjemput dukun beranak tersebut. Tapi sebelum Pak Muklis pergi, istrinya sempat berpesan dahulu untuk tidak berhenti di tengah jalan apapun keadaannya. "Kang, nanti jangan berhenti di tengah jalan, meskipun akan bertemu dengan Mbok Surti sekalipun, tetap lanjutkan perjalanan sampai ke depan pintu rumah Mbok Surti. Jangan lupa bawa lampu petromak untuk penerang jalan," pesan istri Pak Muklis. "Baik, Nyi, jaga diri baik-baik. Aku akan segera kembali. Aku akan menyuruh Mbah Minem untuk menemanimu di sini," tutur Pak Muklis. Kemudian mengambil lampu petromak yang menggantung di luar rumah dan Pak Muklis segera beranjak pergi. Di tengah kebun pisang yang Pak Muklis lewati, beliau merasakan ada seseorang yang tengah memperhatikan jalannya. Dengan cepat beliau berjalan dan tidak menghiraukan lagi apa yang ia rasakan. Pak Muklis hanya cemas memikirkan nasib istri dan calon anaknya. Di tengah pematang sawah, tiba-tiba lampu petromak mendadak mati. Terpaksa Pak Muklis berhenti dulu di pinggir jalan untuk mengecek. Ketika lampu kembali hidup, beliau dikagetkan dengan keberadaan Intan yang tengah berdiri menatapnya dengan jarak 5 meter. Dia mengenakan gaun berwarna putih dan rambut terurai panjang. Intan memberikan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian Intan berjalan mendekati Pak Muklis. Mau tak mau Pak Muklis menghentikan perjalanannya. Beliau lupa akan pesan istrinya tadi di rumah sebelum pergi. "Pak Muklis, mau kemana?" tanya Intan dengan wajah datar. Neng Intan, ngagetin bapak saja, Neng. Kirain siapa? Sedang apa sendirian malam-malam di sini, Neng?" "Oh ya, saya mau ke rumah Mbok Surti," jawab Pak Muklis. "Saya sedang cari angin saja, Pak. Ada perlu apa mencari Mbok Surti?" "Ini istri bapak mau melahirkan. Mari Neng, saya duluan," jawab Pak Muklis. Intan hanya menganggukkan kepala. Kemudian Pak Muklis berjalan melewati Intan yang sedang berdiri. Dengan penasaran Pak Muklis melirik ke belakang lagi. Nampak Intan tersenyum menyeringai. Pak Muklis nampak kaget, kemudian berlari sambil bergidik. "Assalamualaikum, Mbok." Pak Muklis mengetuk pintu rumah. Kemudian terdengar sautan dari dalam. "Waalaikumsalam," terdengar sautan dari si empu pemilik rumah. Lalu pintu terbuka. "Loh, Lek Muklis, ada apa? Kok tumben malam-malam sudah ada di sini? Istrimu apa mau lahiran?" tanya Mbok Surti. "Iya, Mbok,
Makanya aku datang kemari mau jemput Simbo. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan menyiapkan peralatan yang akan aku bawa dulu. Kemudian Mbok Surti masuk ke dalam dan kembali keluar dengan membawa peralatan bersalin. Ayo segera, sudah malam ini, kasihan istrimu. Duluan, Mbok, biar saya berjalan di belakang Simbo. Kemudian Pak Muklis berjalan di depan Mbok Surti. Di tengah perjalanan, Mbok Surti membuka percakapan. Mbok Surti bertanya kepada Pak Muklis. Kamu tadi gak berhenti di tengah jalan kan? Iya Mbok, aku sempat berhenti tadi di pematang sawah sebab lampu mendadak mati. Terus sempat papasan juga sama Neng Intan. Astaga, kok bisa berhenti kamu, Lek? Ayo cepat jalannya, bahaya. Kemudian mereka berjalan dengan tergesa supaya cepat sampai ke rumah. Tidak dipedulikan duri lumpur yang menggores mengenai kaki. Pak Muklis merasa tidak enak hati sebab takut terjadi sesuatu terhadap anak istrinya. Dalam hati beliau terus berdoa sepanjang perjalanan menuju ke rumah. Di rumah Pak Muklis, Mbak Ningsih sudah merasakan kontraksi yang sangat hebat. Kebetulan ia ditemani tetangga samping rumah namanya Mbak Minem. Tanpa diduga mereka kedatangan tamu tidak diundang. Tak, tak, tak. Suara ketukan pintu terdengar dari dalam kamar. Mungkin Kang Muklis dan Mbok Surti, yuk tolong bukakan pintu, titah Mbak Ningsih. Kemudian Mbak Minem beranjak dari kamar dan keluar untuk membuka pintu. Ceklek. Loh Mbak, kok sampean kesini sendirian? Pak Muklisnya di mana? Sedang saya suruh sebentar, jawab Mbok Surti dengan suara parau dan wajah datar. Kemudian beliau masuk tanpa dipersilakan dahulu. Tercium bau bunga melati ketika Mbok Surti masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamarnya Mbak Ningsih. Betul saja, setelah melihat keadaan Mbak Ningsih, Mbok Surti langsung menjalankan pekerjaannya. Tolong ambilkan air hangat ke baskom, titah Mbok Surti kepada Mbak Minem. Baik. Ayo, bersiaplah, bayinya akan segera keluar. Tarik nafas secara perlahan, kemudian dorong. Mbak Ningsih langsung melakukan apa yang Mbok Surti perintahkan. Ia mulai tarik nafas dalam-dalam, kemudian menghempaskannya. Lalu ia mulai mendorong perutnya kuat-kuat. Ia lakukan sampai berulang-ulang. Diselingi jeritan, barulah si bayi lahir. Setelah itu sosok Mbok Surti memerintahkan Mbok Minem untuk menyimpan ari-ari si jabang bayi ke dalam wadah dan menyimpannya di dapur. Setelah itu Mbok Surti dengan cekatan mengurusi si bayi, memandikannya dan membalutnya pakai kain gedong. Setelah bersih, kemudian Mbok Surti memberikan bayi tersebut kepada istri Pak Muklis dan menyuruhnya untuk memberikan ASI terhadap bayi tersebut. Setelah itu Mbok Surti gegas pamit, tapi sempat dicegah sama istri Pak Muklis. Mbok, terima kasih telah membantuku dalam persalinan ini. Saya ada upah untuk Simbo, mohon diterima ya Mbok. Akan tetapi Mbok Surti langsung menolaknya dan berkata, simpan saja uangmu, Nduk. Aku sudah punya upah yang lebih dari itu. Mbak Ningsih sempat kebingungan dan ragu akan jawaban Mbok Surti. Namun setelah itu dia tidak terlalu menanggapi. Mungkin Mbok Surti sudah dapat upah dari Pak Muklis. Ketika sewaktu ia dijemput tadi, mungkin suaminya sudah memberikan upah yang lebih banyak. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih Mbok. Minum dulu Mbok. Kalau perlu menginap saja di sini. Ini sudah terlalu malam Mbok. Angin di luar sangat tidak bagus juga buat kesehatan. Biar besok subuh Mbok diantar pulang oleh suamiku. Tidak perlu, aku sudah terbiasa pulang malam, jawabnya sambil melangkah keluar. Mbak Minem mengantar sampai depan pintu. Mbak Minem menatap punggung Mbok Surti sampai ia menghilang di balik pohon pisang. Betapa terkejutnya Mbak Minem dan segera menutup pintu. Di tengah perjalanan Mbok Surti merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gawat, dia sudah datang, kita kecolongan. Kenapa Mbok? Sudah, jangan banyak tanya, percepat lagi jalannya. Kemudian Pak Muklis mengekori Mbok Surti dari belakang. Banyak sekali pertanyaan di pikirannya. Ia berharap semoga istrinya baik-baik saja. Tiba di rumah, Pak Muklis langsung mengetuk pintu dan mengucap salam. Terdengar sautan dari dalam, kemudian pintu terbuka. Betapa terkejutnya Mbak Minem kala yang ia lihat adalah Pak Muklis dan Mbok Surti sedang berdiri di depan pintu. Pak Muklis dan Mbok, tutur Mbak Minem tergagap. Iya, ini kami Mbak, maaf agak telat. Ada sedikit kendala di perjalanan. Bagaimana keadaan istri saya? Sudah, sebaiknya masuk dulu. Kemudian mereka masuk dan Mbak Minem segera menutup pintu. Kemudian mengekori dari belakang. Setibanya mereka di kamar, betapa terkejutnya Pak Muklis kala mendapati istrinya tengah menggendong bayi.
Akang, Mbok Surti, bukankah... Prang! Terdengar kegaduhan di bilik dapur membuat mereka semua terkejut menatap ke arah dapur. Apa itu, Mbok? Kunti itu masih ada di sini. Kemudian dukun beranak itu mengambil sapu lidi yang ada di samping Amben. Beliau kemat-kamit membaca sesuatu sambil menuju arah dapur. Benar saja ada sosok menyeramkan yang memegang ari-ari bayi di dalam bungkus daun pisang. Kurang ajar, berani kamu mengganggu menungso. Minggat kamu, tinggalkan ari itu sekarang juga. Teriak dukun beranak tersebut sambil memukul-mukulkan sapu lidi itu ke arah sosok tersebut. Kemudian sosok tersebut menghilang sambil menggeram, penuh amarah karena gagal membawa ari-ari bayi tersebut. Syukurlah, segera kuburkan ari-ari anakmu sebelum sosok itu kembali. Cepat, perintah Mbok Surti kepada Pak Muklis. Kemudian Pak Muklis segera menguburkan ari-ari tersebut sebelum subuh menjelang. Kamu tidak apa-apa, Nduk? Tanya Mbok Surti sang dukun beranak. Tidak, Mbok, alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi, Mbok? Tanya Mbak Ningsih. Dia datang merubah wujud menjadi Mbok supaya bisa mengambil ari-ari anakmu. Kalau sempat dia memakan ari-ari anakmu, bisa berakibat fatal. Syukurlah semua datang tepat waktu. Kemudian Mbok Surti memberikan empon-empon yang sudah diberikan doa kepada istri Pak Muklis untuk penjagaan. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sudah subuh, si Mbok pamit dulu, tutur Mbok Surti. Desas-desus beredarnya kuntilanak yang membantu proses persalinan istri Pak Muklis membuat geger satu kampung. Pasalnya, sebelumnya tidak pernah ada kejadian di luar nalar seperti itu. Pak RT setempat mengadakan ronda malam diperketat lagi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Warga setempat berpikir setelah kepulangannya Intan ke rumah orang tuanya, banyak kejadian aneh di sekitar kampung. Belum lagi teror terus-terusan yang menghantui warga. Hanya saja warga segan dan masih enggan untuk membicarakan kejadian demi kejadian yang mereka alami kepada Pak Kosim dan Bu Rumi, yakni orang tua Intan. Di dalam pasar, ibu-ibu tengah membicarakan perihal kejadian semalam yang dialami Mbak Ningsih, istri Pak Muklis. Ibu-ibu, apa benar si Ningsih melahirkan dibantu sama Kunti? Tanya Mbak Naomi memecah keheningan. Iya, bahkan sosok itu menjelma jadi dukun beranak. Ih, serem amat ya, jawab Mbak Lia sambil memilah-milih sayuran. Katanya sih kalau sempat ari-ari bayinya dimakan setan, bakal berakibat fatal pada bayinya. Iya, untung Pak Muklis datang tepat waktu. Kalau tidak, entahlah. Tahu nggak, Bu? Semenjak pulangnya anak gadis Bu Rumi, kampung kita jadi kena teror. Timbal Mbak Laras sambil menyenggol lengan Mbak Naomi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya Intan yang sudah berada di dekat mereka. Sontak ibu-ibu yang tengah mengerumpi itu terdiam tanpa sepatah kata pun. Intan memperhatikan ibu-ibu tersebut dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian dia melewatinya begitu saja tanpa sepatah kata pun. Sejak kapan gadis aneh itu ada di belakang kita? Tidak tahu, kok misterius banget. Ayo kita pulang, takut saya. Ajak salah satu ibu-ibu rumpi yang berada di situ. Kemudian mereka bubar dan melanjutkan kegiatan masing-masing di rumahnya. Waktu berganti malam, Lastri selesai mengerjakan sholat Isya, lanjut membuka Al-Quran. Kemudian ia mulai mengaji melantunkan ayat suci tersebut. Seketika Intan yang sedang tertidur mendadak gelisah, kemudian terbangun dan menatap tajam ke arah Lastri. Ia berteriak dan menutup kedua telinganya. Hentikan! Bentak Intan pada Lastri. Dengan terkejut Lastri menghentikan kegiatan mengajinya, kemudian berbalik dan menghampiri kakaknya dan duduk di samping kakaknya. Ada apa, Kak? Tanya Lastri dengan lembut. Hentikan semua itu, jangan ada yang mengaji di rumah ini, bentak Intan dengan mata yang melotot ke arah Lastri. Lastri yang terkejut langsung mengelus dada. Kak, kenapa kakak menjadi aneh begini sih? Sikap kakak akhir-akhir ini berubah. Kakak tidak seperti Kak Intan yang aku kenal dulu, tutur Lastri sembari terisak menangis. Kakak tahu, semua orang di luar sana asik membicarakan pasal sikap kakak yang aneh ini, dan itu membuat aku dan juga ibu sedih, Kak. Aku tidak aneh, mereka yang aneh, suka membicarakan keburukan orang lain, seru Intan dengan wajah datar. Kembalilah menjadi kakakku yang ceria dan rajin beribadah. Isak tangis Lastri sampai terdengar oleh ibunya Bu Rumi.
Takut terjadi apa-apa kepada kedua putrinya, Bu Rumi langsung masuk menerobos pintu kamar Lastri dan Intan. "Nopo to Cak Ayu, kok ribut-ribut? Kamu kenapa nangis, Nduk?" tanya Bu Rumi kepada Lastri. Lastri dan Intan sama-sama terdiam. Kemudian Lastri berkata kepada ibunya kalau tidak terjadi apa-apa, hanya kesalahpahaman kecil saja. Dan akhirnya Bu Rumi mengerti, kemudian memberikan sedikit pengertian terhadap anak bungsunya. Setelah itu ia keluar dari kamar Lastri dan Intan. Lastri kemudian naik ke atas tempat tidur, kemudian merebahkan tubuhnya. Lelah, itulah yang tubuhnya rasakan. Ia menarik selimut lalu mencoba memejamkan kedua matanya. Di saat ia tengah terlelap, ia terbangun. Kala mendengar sayup-sayup lantunan tembang Jawa, ia kemudian membuka matanya secara perlahan. Ia mempertajam pendengarannya dan yakin kalau ia tidak sedang bermimpi. Ada seseorang yang tengah menyanyikan kidung sakral, tetapi bukan Intan. Yang ia dengar suara laki-laki, lalu menoleh kepada kakaknya yang sedang tertidur di sebelahnya. Kemudian Lastri pura-pura tidur dan menutupi setengah wajahnya dengan selimut. Kala itu ia melihat Intan terbangun dan langsung berjalan keluar dari kamar. Perlahan Lastri bangun dari tempat tidurnya, berjalan terjingkat-jingkat dan mengikuti kemana arah kakaknya berjalan. Lastri melihat kalau kakaknya berjalan ke belakang rumah dan menuju ke kebun pisang yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Intan begitu cepat sekali melesat di balik gelapnya malam. Tiba-tiba Lastri kehilangan sosok Intan. Lastri terus berlari tanpa arah sampai tidak dipedulikannya kakinya yang terluka karena tergores rumput berduri. Hingga kakinya yang tergores mengeluarkan darah. Kemudian ia menyender ke sebuah pohon pisang yang ada di kebun Juragan Heru. Kemana perginya Kak Intan? Batin Lastri sambil memeriksa luka di kakinya. Tanpa ia sadari ada sosok berwajah menyeramkan tengah berdiri di belakang Lastri. Lastri merasakan hawa dingin yang menelusup di badan. Kemudian tengkuknya tiba-tiba meremang kala ada tiupan angin dari belakang. Lastri mencium aroma yang sangat busuk bercampur amis menyeruak di indera penciumannya. Lalu ia berbalik secara perlahan ke arah belakang. Lastri menjerit sejadi-jadinya kala ia mendapati sosok berwajah buruk dan hancur dikerubungi binatang kecil-kecil menggeliat di sekitar wajah sosok itu. Lastri tidak sadarkan diri, kemudian jatuh pingsan. Suara teriakan Lastri terdengar oleh bapak-bapak yang sedang melakukan ronda malam dengan berkeliling kampung dan juga kebun milik warga. Karena akhir-akhir ini sering terjadi pencurian. Din, kau dengar tidak? Ada suara perempuan berteriak, tanya Mang Diman. Iya, aku mendengarnya dengan jelas. Arahnya sih dari kebun pisang milik Juragan Heru. Jangan-jangan setan lagi, Man. Kan sedang terjadi teror mengerikan di kampung kita ini. Bukan, itu suara orang minta tolong. Ayo, kita periksa, jawab Mang Diman sambil menyorotkan senter ke sembarang arah. Lalu keduanya berjalan beriringan mengecek apa yang terjadi dan siapa yang berteriak meminta tolong. Lalu mereka terkejut ketika mendapati Lastri yang tergeletak di bawah pohon pisang. Tuh ada orang tergeletak di bawah pohon pisang. Kira-kira manusia apa medi ya? Aku nggak tahu. Ayo, lebih dekat lagi, senter ke arah wajahnya, Din, seru Mang Diman. Takut aku, Man. Kau ini. Ya sudah, biar aku saja. Kemudian Mang Diman berjalan lebih mendekat dan mengarahkan senter tepat ke wajah Lastri. Betapa terkejutnya Mang Diman berikut Mang Udin. Ternyata orang yang tergeletak tersebut adalah anak gadisnya Pak Kosim dan Bu Rumi. Astaga, Neng Lastri, seru keduanya bersamaan. Kemudian mereka menepuk lengan Lastri dan berusaha untuk menyadarkannya. Ini kan Neng Lastri, Man. Kenapa anak ini berada di kebun pisang Juragan Heru malam-malam begini? Ujar Mang Udin. Ayo angkatin, kasihan ini anak orang. Kau tunggu di sini sebentar, biar aku keluar memanggil pertolongan. Kemudian Mang Diman keluar dari kebun dan mencari pertolongan. Kebetulan di pos ronda malam ini sedang banyak pemuda yang tengah berkumpul bermain kartu. Mang Diman berlari tergopoh-gopoh menghampiri para pemuda itu. Salah satu pemuda yang bernama Andi melihat Mang Diman berlarian nampak terkejut. Kemudian ia memberitahu yang lainnya. Itu kan Mang Diman, ada apa ia berlarian seperti itu? Apa ada maling ya? Mana? Seru yang lainnya. Itu. Ada apa, Mang? Kok berlarian begitu? Ada maling kah? Tanya para pemuda di pos dengan serempak dan menghentikan aksi mereka. Bukan, tapi itu Neng Lastri anaknya Pak Kosim ada di kebun pisangnya Juragan Heru. Dia tergeletak pingsan, tapi ada Mang Udin di sana menemaninya. Ayo,
ajak Mang Udin kepada para pemuda yang tengah asik nongkrong di pos ronda. Mereka langsung bergegas menuju ke tempat yang ditunjukkan Mang Udin dan mereka membawa Lastri ke rumah Pak Kosim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sautan dari dalam rumah. Kemudian pintu dibuka. Betapa terkejutnya Pak Kosim kala melihat orang beramai-ramai mendatangi kediamannya. Lebih terkejut lagi kalau melihat anak gadisnya Lastri berada di gendongan salah satu pemuda desa. Astagfirullah, kenapa dengan anak saya bapak-bapak? Tanya Pak Kosim dengan raut wajah nampak khawatir. Kami tidak tahu, kebetulan kami sedang keliling dan menemukan Duk Lastri sudah pingsan di kebun pisang Juragan Heru, Bu. Kemudian Lastri direbahkan di atas kursi ruang tamu. Ya Allah Gusti, kamu kenapa Duk? Bangun Duk. Bu Rumi menepuk-nepuk pipi Lastri. Ambilkan minyak kayu putih Pak. Pak Kosim langsung mengambil minyak kayu putih di laci dan memberikannya kepada Bu Rumi. Kemudian mengoleskan kepada hidung Lastri dan perlahan Lastri tersadar membuka mata pelan-pelan. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga, jawab orang-orang dengan serempak. Kemudian Lastri bangun dan duduk secara perlahan kemudian mengusap keningnya yang ia rasa sedikit pusing. Lastri mengingat-ingat kejadian barusan yang ia alami. Bu, Mbak Intan mana? Lastri malah bertanya keberadaan kakaknya. Loh, kok malah nanya mbakmu di mana toh? Ya jelas masih tidur di kamar. Kamu habis ngapain kok bisa-bisanya di jam segini keluyuran sampai pingsan lagi di kebun pisang Juragan Heru? Anu Bu, tadi Lastri mengikuti Mbak Intan sampai ke kebun pisang Mas Heru. Tapi tiba-tiba aku dikejutkan oleh sosok menyeramkan. Habis itu aku ndak ingat apa-apa lagi Bu. Lastri menjelaskan panjang lebar. Lah kok iso? Ngelindur paling kamu Duk. Wong jelas-jelas mbakmu masih tidur kok. Kalau nggak percaya, kamu tengok sendiri ke kamar. Maaf nggih Bu, Pak. Hubung Neng Lastri sudah sadar, kami pamit dulu. Tutur bapak-bapak dan pemuda yang menolong Lastri. Oh, ya monggo. Terima kasih ya bapak-bapak atas pertolongannya, jawab Pak Kosim. Kemudian Lastri ditemani Bu Rumi menuju ke kamar. Dengan perlahan Bu Rumi membuka pintu kamar anaknya. Terlihat nampak Intan sedang tertidur pulas. Tuh tengok, mbakmu ada kan sedang tidur? Iya Bu, tapi tadi Lastri memang mengikuti Mbak Intan keluar menuju kebun Mas Heru Bu. Ya sudah, sekarang kamu tidur ya Nduk, istirahat. Kemudian Lastri berbaring di ranjang tempat tidurnya yang bersebelahan dengan Intan. Lastri memperhatikan Intan yang sedang tertidur dengan pulas. Mbak, kok aku merasakan ada keanehan di dalam dirimu? Aku kok merasa kamu bukan sosok Mbak Intan yang aku kenal sekarang Mbak. Gumam Lastri sambil menitikkan air mata. Lastri merasa apa yang dikatakan orang-orang tentang kakaknya ada benarnya. Akan tetapi ia tidak mau berprasangka buruk terhadap kakaknya. Biarlah urusan ini ia selidiki sendiri. Ketika semua tengah terlelap dan tidur, istri Heru terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Dengan terpaksa ia bangun dan turun dari tempat tidur. Ketika ia berjalan ke arah kamar mandi, samar-samar ia mendengar tangisan bayi di depan rumahnya. Bukan hanya tangisan bayi yang ia dengar, tetapi juga suara perempuan yang sedang menyanyikan lagu Nina Bubu dengan suara parau. Dengan penasaran ia mendekati pintu dan mendekatkan telinganya ke daun pintu. Kemudian Sinta mengintip di balik jendela dengan menyibak sedikit gorden yang menutup kaca jendela. Ia samar melihat ada seorang perempuan yang tengah menggendong bayi membelakanginya. Sosok itu berdiri di bawah pohon sawo yang rindang dengan memakai baju warna putih dan rambut terurai panjang. Dirinya tahu kalau sedang diperhatikan Sinta dari dalam. Tiba-tiba saja ia melirik ke arah jendela. Dengan kaget, Sinta langsung menutup gorden jendela. Akan tetapi terdengar lagi suara bayi menangis, bahkan semakin menjadi-jadi. Takut terkena apa-apa dengan bayi tersebut, Sinta berinisiatif untuk membuka pintu. Bagaimanapun ia seorang perempuan, ia merasa iba. Takut kalau wanita yang berdiri di depan rumahnya sedang membutuhkan pertolongan. Kemudian ia memutar kunci dan memegang knop pintu, lalu berjalan keluar rumah. Kok malam-malam di luar Mbak? Kenapa dengan anaknya? Kok dibiarkan menangis? Ayo masuk Mbak. Sosok tersebut tidak menjawab, hanya membelakanginya. Kemudian tangan Sinta terulur hendak meraih lengan perempuan tersebut. Betapa terkejutnya kala perempuan itu berbalik kepadanya. Ah! Sinta menjerit ketakutan sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Rupanya perempuan tersebut adalah sosok menyeramkan. Dan yang dilihat bukanlah manusia, melainkan kuntilanak yang buruk rupa.
Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke wajah Sinta, kemudian ia berteriak. Suaranya sangat memekakan telinga. Kemudian kuntilanak itu berkata dengan suara berat, "Dia pembunuh, dia harus mati." Suara parau Intan terdengar di telinga Sinta. Tiba-tiba Sinta terperanjat terbangun dari tidurnya, diusapnya keringat yang membasahi keningnya. "Astagfirullah, ternyata hanya mimpi, tapi kok serem sekali," ujar Sinta sambil mengusap peluhnya. "Apa maksudnya? Siapa yang pembunuh dan siapa yang dibunuh?" lirik Sinta. Kemudian ia turun untuk mengambil air minum ke dapur. Geledak, brak. Tiba-tiba terdengar suara kegaduhan di belakang rumah. Sinta yang kala itu sedang mengambil air minum langsung terkaget mendengar suara kegaduhan tersebut. "Suara apa itu? Jangan-jangan ada maling," batin Sinta. Sinta mengambil kayu yang tersender di dinding dapur. Kemudian ia mengendap-endap berjalan secara perlahan menuju pintu. Di saat tangannya memegang knop pintu, ada tangan seseorang yang mencekalnya dari belakang. Terasa dingin. Sinta kaget. Kemudian dia melirik ke arah tangan tersebut. Tangan itu terlihat pucat dan mengelupas dengan kuku tajam. Sinta terlihat begitu panik, namun ia tidak bisa bergerak. Mulutnya terasa terkunci. Dengan nafas tersegal-segal, ia menengok ke belakang. Rupanya sosok menyeramkan itu sudah berdiri di belakangnya, tersenyum menyiringai ke arahnya. Sinta hanya mampu terisak dan menutup matanya rapat-rapat. Kemudian sosok itu berbicara kepadanya. "Mbak Sinta, masih ingatkah sama aku?" Sinta kemudian membuka matanya secara perlahan. Kemudian ia menjawab pertanyaan sosok tersebut. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa kamu menggangguku? Aku tidak punya salah kepadamu." "Kau memang tidak bersalah, tapi suamimu yang bersalah." "Kenapa dengan suamiku? Apa hubungannya denganmu? Tolong, jangan membuatku takut." Sinta berasa gugup, ingin sekali ia berteriak memanggil suaminya, akan tetapi ia tidak bisa karena makhluk itu kini lebih mendekatkan lagi wajahnya ke wajah Sinta. Sehingga dapat terlihat dengan jelas wajahnya yang busuk, dipenuhi belatung dan berbau amis campur aduk, sehingga Sinta merasakan mual di perutnya. "Kau akan mengetahuinya sebentar lagi. Nikmati saja dulu permainannya. Bukankah suamimu sedang bermain-main?" Kemudian sosok itu menghilang dari pandangan Sinta. Badan Sinta yang lemas tidak mampu lagi menopang bobot tubuhnya. Badannya luruh ke lantai. Kemudian ia duduk menyender ke dinding. Kemudian ia menangis sejadi-jadinya. Sungguh ia sangat takut. Apakah ini mimpi? Kemudian ia mencubi tangannya sendiri, terasa sakit. Berarti ini nyata. Ia makin menangisi sejadi-jadinya. Apa yang telah suaminya rahasiakan dari dirinya, ia sungguh tidak tahu. Sinta berinisiatif akan menyelidikinya sampai tuntas. Tugasnya kini hanya berpura-pura tidak tahu dan tidak terjadi sesuatu. Sungguh banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya saat ini. Di kediaman rumah Barja, nampak istrinya yang tengah hamil besar akan melahirkan. Istri Barja sudah nampak kesakitan, ditemani dukun bayi kepercayaan orang kampung yang membantu proses persalinannya. Proses sudah dilalui, si jabang bayi telah lahir dengan selamat. Dukun bayi tersebut kemudian memandikan si bayi dan memakaikan kain bedong, kemudian memberikan bayi tersebut kepada istri Barja. "Anak kita laki-laki, Kang," seru istri Barja ketika Barja memasuki kamar. "Alhamdulillah," seru Barja sambil menggendong bayinya. "Iki lek, dikubur dulu arinya, jangan lupa gali yang agak dalam ya tanahnya, biar gak terendus sama hewan. Terus kasih lampu minyak untuk penerangan kalau malam," ditambah Darmi. "Nggih, Mbok," jawab Barja mengambil bungkusan uri yang sudah dibersihkan dukun bayi tersebut. Lalu bergegas pergi ke belakang rumah untuk menguburkan uri tersebut. Barja segera menggali tanah lalu menguburnya. Malam pun tiba. Entah kenapa sang bayi menangis terus tiada henti, sampai dibuat kebingungan istri Barja olehnya. Alice memeriksa tubuh bayi mungilnya, mana tahu ada semut yang menempel di tubuh bayinya tersebut. Namun nihil, tidak ada semut ataupun nyamuk. Akan tetapi badannya terasa panas, demam tinggi. "Kang, bangun, anak kita menangis terus ini, bisa-bisanya Akang malah tidur." Alice membangunkan Barja yang tengah terlelap. "Ada apa? Kenapa anak kita menangis terus? Periksa popoknya, mana tahu basah." "Tidak, Kang, anak kita demam tinggi, badannya panas, gimana ini?" Di tengah kekalutan dan kekhawatiran mereka, tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing di belakang rumah.
Mereka terkesiap lalu Barja memerintahkan istrinya untuk menjaga anaknya. Sementara Barja akan memeriksa ke belakang rumah, takutnya ada pencuri ternak. Barja kemudian mengambil senter dan bergegas keluar. Bulu kuduk Barja terasa berdiri, semilir angin terasa menusuk tulang. Di bawah sinar bulan purnama, lolongan anjing tidak berhenti juga. Barja bergegas memeriksa ke belakang rumah, tepat di mana ia menguburkan Uri anaknya. Rupanya lampu minyaknya padam jadi gelap gulita. Di saat itu terdengar suara seperti seseorang yang sedang mengunyah sesuatu. Gegas Barja menyodorkan senter tepat di mana suara itu berasal, dan betapa terkejutnya Barja. Rupanya Uri anaknya sedang dimakan oleh makhluk berupa kuntilanak. Barja berteriak kalau melihat sosok mengerikan tengah menyantap Uri milik anaknya. Suara teriakan Barja membuat makhluk itu menoleh dan tersenyum menyeringai. "Barja, aku datang untuk membalas perbuatanmu," ujarnya menyatap nyalang manik hitam milik Barja. "Kembalikan Uri anakku, setan. Akan aku buat anakmu mati seperti anakku, Barja. Tidak, jangan pernah kau berani menyentuh anakku. Hanyalah kau iblis. Apa kau berani? Mari, lihatlah apa yang akan terjadi pada anakmu." Barja terkaku. Ia mengingat bayi dalam rumahnya yang tengah menangis dan demam. Tanpa menghiraukan sosok itu, ia berbalik dan kembali ke dalam rumahnya. Istrinya berteriak histeris kala mendapati badan anaknya kejang. Setelah itu badan anaknya tidak bereaksi. "Neng, anak kita. Kang, anak kita sudah tiada." Tangis istri Barja sangat menyayat hati. Ia mendekap badan bayinya yang masih merah. "Kurang ajar, setan sialan." Kemudian ia berlari keluar untuk memeriksa apa makhluk itu masih di sekitar rumahnya atau tidak. Rupanya makhluk tersebut sudah tidak ada di tempat. Barja bergegas masuk kembali ke dalam rumah dan menelpon Heru, memberitahukan kejadian ini sekaligus meminta bantuan kepada Heru. Barja kemudian mengambil handphone miliknya di atas lemari TV, kemudian mencari kontak Heru. Kemudian sambungannya diangkat oleh si empunya. Terdengar suara Heru di seberang sana. "Halo, ada apa menelpon malam-malam begini? Apa ada sesuatu?" "Kang, anakku baru saja meninggal." "Apa? Kok bisa?" "Iya Kang, setan sialan itu telah membunuh anakku. Dia datang membalaskan dendamnya terhadap kita. Tapi anakku yang jadi sasarannya, aku tidak terima." "Kurang ajar, akan aku buat perhitungan dengannya. Tenang saja, aku akan membantumu membalas kematian anakmu terhadap setan itu, Braja. Kau tenang dulu. Kau urus dulu istrimu, tenangkan dia. Besok kita akan menemui Ki Suro kembali." Kemudian Heru menutup sambungan teleponnya. Setelah mengurus pemakaman anaknya Barja, Heru langsung mengajak Barja pergi menemui dukun andalan mereka. Ya, itu Ki Suro. Heru menyuruh istrinya, Sinta, untuk menemani istrinya Barja di rumahnya. Heru berencana akan pulang pagi. Setelah mereka mempersiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan, mereka lantas bergegas pergi. Malam harinya ketika Elis dan Sinta tengah beristirahat, mereka dikejutkan dengan adanya ketukan pintu dari luar. Elis terbangun, kemudian turun dari tempat tidur untuk mengecek siapa yang datang bertamu malam-malam begini. Elis mengira itu suaminya Barja, Sinta yang terbangun. Kemudian ia melirik ke arah tempat posisi di mana Elis tidur di sampingnya. Akan tetapi Elis tidak ada di tempat. Sehingga Sinta pun ikut turun untuk mengecek. Kemudian Sinta melihat Elis yang tengah mengintip sesuatu lewat jendela. "Loh, Elis, kamu ngapain di situ?" "Ini Mbak, tadi Elis mendengar ada ketukan, tapi Elis cek tidak ada siapa-siapa. Elis pikir Kang Barja yang pulang." "Jangan dibuka ya, biarkan saja. Ini sudah larut malam, sebaiknya kita kembali istirahat." "Baik Mbak." Kemudian Elis dan Sinta bergegas kembali menuju ke kamar. Akan tetapi baru saja mereka berbalik, lampu tiba-tiba saja padam. Semuanya gelap gulita, sampai-sampai Elis dan Sinta berjalan terantuk meja dan sesuatu yang ada di ruang TV. "Elis, kok lampunya padam? Kamu lupa isi token ya?" "Tidak Mbak, meterannya masih banyak." "Coba kita cari lilin dulu. Kamu hati-hati ya, pelan-pelan jalannya." Kemudian mereka mencari lilin dan berjalan merapat ke dinding. Seketika Elis mencari saklar lampu. Tiba-tiba saja tangannya mengenai sesuatu dingin dan juga lengket. Elis terkejut dan mendadak tegang. Jantungnya berpacu kencang, tubuhnya gemetar. Tangannya yang tidak sengaja mengenai benda lengket itu ia arahkan ke depan matanya.
Betapa terkejutnya ternyata darah berwarna hitam pekat menempel di telapak tangannya. Setelah itu ia berbalik ke samping secara perlahan. Betapa kagetnya sosok yang menyeramkan tengah berdiri di dekatnya. Ia menjerit kemudian berlari sampai menabrak meja dan kursi yang ada di ruangan tersebut. Sinta yang sudah menemukan senter kemudian berlari setelah mendengar jeritan Elis. "Ada apa, Lis? Kau baik-baik saja?" Itu Mbak, itu ada hantu." "Hah? Di mana?" "Di sana." Kemudian Sinta mengarahkan cahaya senter di tangannya ke arah yang ditunjuk oleh Elis. Namun tidak ada apapun. Begitu mereka melangkah, tiba-tiba saja ada suara tangisan menyayat hati terdengar di telinga mereka. Mbak Sinta dengar suara itu enggak?" "Iya Elis, Mbak dengar." "Mbak, aku takut." Tangan Elis memegang erat pinggangnya Sinta. "Paling itu tetangga sebelah. Sudah ayo, kita masuk ke kamar saja." Ada tangan yang memegang pundak mereka berdua. Mereka langsung berdiri terpaku. Membeku tidak kuasa menggerakkan badan, kaki mereka gemetar, kemudian saling pandang. Memberi isyarat untuk bersama-sama melihat siapa yang memegang pundak mereka berdua. Dan langsung terkejut ketika melirik tangan yang menempel di pundaknya. Tangan berwarna pucat, putih kapas, dengan kuku yang sangat runcing. Dengan nafas yang tidak beraturan, keduanya berbalik ke belakang dan mereka lebih terkejut lagi. Ternyata yang di belakang mereka adalah sosok yang sangat menyeramkan. "Ah, setan!" Keduanya lari tunggang langgang terbirit-birit berlomba masuk kamar. Keduanya langsung beristighfar dan duduk di atas kasur dengan merapatkan tubuh satu sama lainnya. Ketika itu, pintu kamar terdengar ada yang mencakar-cakar dari luar, kemudian disusul dengan suara tertawa cekikikan. Sinta dan Elis, mereka langsung berpelukan sambil membaca doa sebisa mungkin. Sinta mengambil handphone yang tergeletak di atas meja samping kasur, kemudian menekan nomor Heru suaminya. Tersambung, namun tidak diangkat. "Mungkin sedang sibuk, Mbak." Dar. Kaca jendela tiba-tiba digedor dari luar. Sinta menangis, ia kemudian berdoa kembali, berharap teror ini segera berakhir dan mereka bisa beristirahat malam ini. Saking takutnya, sampai-sampai rasa haus dan pengen ke kamar mandi pun mereka tahan sampai subuh. Pagi pun tiba, mereka terbangun dengan wajah yang lelah. Sinta yang bangun lebih dulu segera menuju kamar mandi dan membuat sarapan. Setelahnya mereka berdua menuju meja makan dan menyantap hidangan yang dibuat oleh Sinta. "Mbak, kenapa kita sering mendapat gangguan?" "Aku juga tidak tahu, Lis. Bahkan pernah waktu di rumah, aku sendiri juga diganggu makhluk halus. Padahal kita nggak ada salah apa-apa, Mbak. Bahkan kita nggak tahu apa yang diinginkan makhluk itu dari kita." "Udahlah, lanjutkan makanmu. Biar urusan ini aku selesaikan sendiri." "Maksud Mbak Sinta?" "Aku merasa penyebab dari terjadinya teror ini ada kaitannya dengan Kang Heru." "Jadi menurut Mbak, Kang Heru penyebab dari semua kekacauan ini?" "Entahlah, tapi aku merasa begitu. Aku yakin Kang Heru menyembunyikan sesuatu dariku." Hening, keduanya sibuk berkelut dengan pikiran masing-masing. Di sisi lain, Heru dan Barja tengah mengikuti ritual yang diajarkan Basuro. Mereka bertekad untuk menghabisi arwah Intan untuk kedua kalinya. "Kau harus ingat, setan itu terlalu kuat untuk kalian lawan. Dendam ke Sumatlah yang membuat dia kuat." "Jadi kami harus bagaimana, Mbah?" "Ikuti perintahku, maka kalian akan selamat." "Baik, Mbah." Basuro memandikan Heru dan Barja dengan air yang telah dicampur kembang 7 rupa, kembang yang diambil dari pemakaman yang dikeramatkan. Kemudian setelah itu ia keluarkan ayam cemani yang berada di kandangnya. Setelah itu ia menyembelih ayam tersebut. Darahnya ia tampung dalam tempurung kelapa yang berada di atas nampan sesajen. Setelah itu ia mulai lagi dengan ritual yang lain sampai siap. "Ingat, jangan sampai kalian melanggar pantangannya. Jika kalian melanggar, aku tidak bisa lagi membantu kalian." "Baik, Ki." Kemudian mereka pamit dan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan ia baru ingat kepada istrinya dan berniat akan menelponnya. Akan tetapi Heru keburu dikagetkan dengan banyaknya panggilan tidak terjawab dari istrinya. Kemudian ia menelpon istrinya. "Halo?" Terdengar suara dari seberang sana. "Halo Dek, apa kau baik-baik saja? Maaf, Akang baru sempat menelpon." "Kami mendapat gangguan tadi malam, Kang. Kami tidak bisa tidur nyenyak." "Apa setan itu meneror kalian lagi?" "Iya, Kang. Cepatlah pulang, nanti kita bicara."
Kemudian sambungan telepon terputus. "Ada apa, Kang?" tanya Barja. "Bini kita mendapat gangguan tadi malam. Setan itu mengganggu mereka." "Kurang ajar." "Tenanglah, kita sudah mendapatkan perlindungan dari Kisuro. Sebentar lagi setan itu akan lenyap." Kemudian Barja melesat melajukan kendaraannya dengan kecepatan penuh. Setelah melewati kebun jati, mendadak Barja menginjak rem secara mendadak sampai-sampai kepala Heru terbentur. "Hati-hati Barja, kau sudah gila ya?" "Maaf Kang, tadi ada orang nyebrang." "Mana ada, ini hutan Barja, mana ada manusia di sini." "Tapi tadi memang ada yang nyebrang Kang, aku serius." "Jangan melamun makanya, ayo cepat jalan, ini sudah mau maghrib, kita harus cepat sampai rumah." Barja menyalakan kembali mobil Heru. Tiba-tiba mobilnya tidak bisa hidup. "Kenapa dengan mobil ini? Kenapa tiba-tiba tidak mau menyala?" "Coba kau starter lagi." "Tidak mau Kang." "Ah, sial." Kemudian Barja dan Heru turun dari mobil, berniat mengecek keadaan mesin. Tiba-tiba saja terdengar nada gamelan, sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Ada musik seperti ada orang sedang mengadakan hajatan. Barja dan Heru saling pandang, saling menajamkan pendengaran masing-masing. "Jak, kau dengar itu?" "Iya, aku mendengarnya Kang." "Apa di hutan ini ada pedesaan?" "Setauku tidak ada, ini hutan Kang." "Tapi kok ada suara gamelan? Ayo kita periksa, siapa tahu memang di sini ada penduduk desa. Lumayan, kita bisa minta pertolongan." Kemudian mereka berjalan, mencari di mana sumber suara tersebut. Selang beberapa kilometer dari situ terlihat ada cahaya. Barja dan Heru berjalan lagi. Semakin dekat semakin terlihat jelas. Memang di situ sedang ada yang mengadakan pesta hajatan. Banyak warga berkumpul di acara itu. Bahkan terlihat ada penari juga. Barja dan Heru nampak terlihat bingung. Akan tetapi mereka memberanikan diri melangkah dan menyapa salah satu warga yang terlihat sudah sepuh. "Permisi Pak, kalian sudah datang. Silakan duduk. Aku tahu kalian sudah melakukan perjalanan jauh. Tentu anak berdua ini merasa capek bukan?" "Tapi Pak, maaf Pak, kami..." "Duduk dan makanlah jamuan ini," tuturnya tanpa menoleh ke arah Heru. Heru terpaksa menuruti omongan orang tua tersebut dan duduk bersila di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.